mungkin dari Mas Hijrian, saya kasih 2 menit. Silakan untuk menanggapi dari teman-teman. Bagi diskusi ini menarik. Sebagai kata akhir barangkali kita bisa menyatakan bahwasanya perspektif depend on paradigm. Jadi perspektif itu bergantung pada paradigma yang digunakan. Kalau paradigma yang digunakan dalam dialektika otoritas politik dan ilmu pengetahuan itu politik sebagai instrumen pengetahuan, maka yang hadir adalah pembacaan Hasan Ibrahim, yakni orang-orang yang berkumpul saat itu memang memiliki kesadaran dan kepedulian sosial. Tapi kalau paradigma yang digunakan adalah pengetahuan sebagai instrumen politik, maka perspektif yang hadir adalah pembacaannya adonis, bahwasanya di sana ada pemaksaan golongan ataupun semacam motif politik tertentu. Barangkali itu saja. Terima kasih, Gus Yafik. Mas Izzuddin, saya kasih waktu 2 menit untuk menyampaikan. Oke, baik. Semakin malam semakin menarik, saya pikir, diskusi gitu pada malam. Tadi sebetulnya terkait dengan ekspansi itu, saya pikir itu salah satu sebuah kecerdikan dari Nabi Muhammad sendiri ketika beliau sadar begitu pasca beliau wafat, makanya ketika kata yang selalu kita ingat ketika Nabi wafat itu selalu bilang umati itu sampai menyebutkan 3 kali. Sejauh sebelum itu, ketika berbicara tentang konteks Islam, karena kan Islam ini tidak berdiri sendiri gitu kan, apalagi yang baru berhadir di tanah Arab, yang kalau tidak ada penjaga atau tidak ada protokol yang jelas untuk menjaga eksistensi keislaman begitu. Kalau dalam bahasa lain itu sebagai untuk membangun sebuah hegemoni ortodoksi keislaman, itu diperlukan sebuah ekspansi yang secara yang lebih luas, karena jelas tadi yang sudah saya jelaskan di awal, tantangan Islam setelah Nabi Muhammad wafat itu adalah banyaknya pemurtadan ya, yang bahasa lain kita kenal dengan keluar dari Islam. Itulah yang menjadi tantangan. Jadi saya tidak cenderung kurang sepakat jikalau memang Abu Bakar hadir sebagai sebuah manifest kepentingan yang disampaikan pasca Nabi itu adalah Abu Bakar. Tidak, tetapi saya juga tidak sepakat dikatakan bahwa proses kepemimpinan Abu Bakar itu sebagai ijma, karena di sana ada beberapa kelompok dan beberapa kabilah yang tentu kalau mau kita bedah lagi dalam aspek yang lebih begitu, apa yang disampaikan yang dari Pak Mahbub terkait dengan munculnya para nabi palsu, misalnya Al-Aswad Al-Amsi itu dan Musailamah Al-Kadab yang kita tahu, karena kalau tidak dibangun sebuah otoritas hegemoni ortodoksi, saya pikir Islam tidak akan sampai hari ini. Kalau kita mau membaca karyanya Woodward misalnya seperti itu, atau juga membaca karyanya dalam perspektif Walase, ortodoksi itu sangat dipentingkan, hegemoni ortodoksi itu sangat penting dalam konteks ini. Salah satunya adalah untuk mempertahankan eksistensi agama Islam agar tidak hilang dari konteks peradaban dunia waktu itu, sehingga kalau analisisnya Al-Makin misalnya sangat jelas sekali
kenapa Islam sampai bertahan? Kalau kita baca disertasinya aja, The Enemy of Muslim Al-Qadab itu, representing of the enemy itu Muslim Al-Qadab, ya karena Islam hadir dikuasai oleh dua kekuatan besar. Nanti mungkin episode yang lainnya di zamannya Abbasiyah dan Umayyah sebagai hegemoni kekuasaan. Itu saya pikir sebenarnya ada hal yang perlu didiskusikan lebih banyak gitu kan, terkait berbicara mengenai ada dua hal yang sebetulnya yang perlu entah wahyu ilahi dan karisma itu sendiri. Mungkin dari saya. Mungkin 2 menit terakhir sekaligus barangkali bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Bustan. Oke, silakan Mas Saud. Terima kasih Mas Syafiq. Sebagai penutup, saya ingin menanggapi Mas Bustan tadi. Untuk menjawab itu, saya akan menggunakan Al-Haqiqah Al-Ghaibah punyanya para Fawda. Para Fawda itu berpendapat bahwa kepemimpinan dalam Islam awal tidak ada satupun aturan yang jelas. Mulai dari Abu Bakar dengan peristiwa Saqifah, tidak kemudian menjadikan Abu Bakar mengikuti peristiwa Saqifah itu sebagai cara untuk memilih pengganti selanjutnya yang nanti kita kenal dengan Umar bin Al-Khattab. Begitu juga dengan Umar yang mewarisi kekuasaan kepemimpinannya Abu Bakar dengan pemilihannya yang biasa kita kenal dengan ahlul halli wal aqdi, itu tidak melanjutkan proses itu pada waktu beliau menjelang wafat, tapi justru beliau menunjuk 6 orang untuk bermusyawarah untuk memilih siapa orang selanjutnya yang akan menggantikan dirinya. Sama halnya ketika Ali dalam proses pengangkatan gubernur-gubernur wilayah, berbeda dengan cara yang dilakukan oleh Umar. Hal lain juga berbeda dengan pengangkatan yang dilakukan Muawiyah yang dalam kajiannya para Fawda itu menggunakan pendekatan senjata. Begitu juga penerus dari Muawiyah, Yazid, suksesi atas pergantiannya itu dilakukan melalui sistem monarki itu. Jadi anaknya yang akan menjadi pemimpin setelahnya, kira-kira. Jadi dalam Islam sejak Rasul ada sampai pada Khulafaur Rasyidin tidak ada satu konsensus, tidak ada satu cara khusus dalam peristiwa pengangkatan pemimpin atau suksesi pemimpin setelahnya. Kalau misalnya nanti dikenal dalam kerajaan penjajahan Umayyah, itu mungkin kita akan dalami apa penyebab yang sebenarnya terjadi. Saya rasa begitu, Mas Syafiq. Oke, terima kasih semuanya para narasumber yang ada pada malam hari ini. Terakhir, mungkin saya tidak akan memberikan kesimpulan yang banyak ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman karena terlalu banyak sekali yang bisa kita ambil dari sana. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah apa yang terjadi pada masa Abu Bakar ini tidak hanya terkait isu kepemimpinan saja, tapi di sana juga ada unsur-unsur ekonomi tadi terkait dengan Baitul Mal, ada manajemen konflik tadi yang terkait dengan bagaimana memanage konflik antar orang-orang yang murtad tadi, hal yang seperti itu barangkali sangat multi perspektif bisa kita pakai untuk melihat apa yang terjadi pada masa Abu Bakar ini.
Saya kira itu nanti teman-teman kalau ingin memahami lebih panjang nanti bisa menonton ini selama barangkali 1 jam lebih, dan saya kira tidak akan bosan karena apa yang disampaikan oleh para narasumber semua adalah bagian dari refleksi mereka dan dari perspektif mereka masing-masing. Mungkin langsung saya sebagai penutup, saya akan berikan kepada Mas Izzuddin untuk subscribe dan komen dan lain sebagainya. Silakan untuk Mas Izzuddin. Baik, terima kasih untuk Anda Zegmener Mania telah menyaksikan video kami yang cukup dialektis, dan tentunya ini perlu pembacaan dan penelaahan kembali literatur-literatur terkait dengan sejarah Islam yang lebih spesifik, tentu berbicara tentang peralihan kepemimpinan dari setelah Nabi Muhammad wafat ke Abu Bakar As-Siddiq. Jangan lupa terus pantengin channel kami yang tentu akan menjadikan sebuah refleksi kritis tentang the greatness of Islam. Islam kami pandang sebagai ilmu pengetahuan. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.